Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa banyak mantan dan orang ketiga gagal menikah. Kalaupun berhasil menikah, tidak bisa bertahan lama. Ya, kita bisa melihat ya di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang mengkhianati pasangannya demi orang ketiga. Apakah sebelum pernikahan itu terjadi, dia berkhianat, gagal menikah demi orang ketiga? Ataukah sudah menikah, mengkhianati istri atau suaminya demi cinta orang ketiga? Kemudian gagal menikah, atau kalaupun bisa menikah dengan orang ketiga, tidak bisa bertahan lama. Nah, walaupun mungkin ada yang mengkhianati dan kemudian bisa bersama orang ketiga dalam waktu yang lama, berhasil menikah dalam waktu yang lama, walaupun itu jumlahnya sedikit sekali. Tetapi mayoritas yang lain atau banyak yang lainnya yang kemudian justru gagal menikah dengan orang ketiga, atau kalaupun bisa menikah ternyata tidak bisa bertahan lama-lama. Ada paling tidak dua sebabnya. Yang pertama, karena memang orang ketiga yang hadir dalam kehidupan mantan itu tidak pernah mencintai mantan. Apa yang dia cintai, apa yang dia cari dari mantan? Mungkin dia terpesona dengan penampilan mantan yang seakan-akan kaya. Jadi mantan kan selalu menampilkan diri dengan penampilan yang serba bonafit ya. Mana-mana setiap hari berangkat kerja pakai mobil yang bagus ya. Kemudian aksesoris yang melekat pada diri mantan juga mahal-mahal ya. Kalau laki-laki pakai baju, pakai celana panjang, pakai sepatu yang selalu serasi stylish ya, rapi, wangi, pakai jam tangan yang mahal, pakai cincin yang mahal, pakai handphone yang mahal, pokoknya kelihatan kaya, mapan, bonafit. Nah, itu tuh yang dilihat oleh orang ketiga. Orang ketiga berpikir ini prospektif nih. Ya, kalau dia laki-laki untuk dijadikan suami, maka orang ketiga menerimanya dengan senang hati ya. Mungkin awal-awal orang ketiga masih terpesona lah dengan segala penampilan mantan yang sok-sokan kaya itu ya. Makan selalu neraktir di tempat-tempat yang mahal ya. Kemudian ya macam-macam, sehingga orang ketiga berpikir, oh kok orang ini duitnya tidak habis-habis nih. Tapi ternyata baru berjalan 2-3 bulan mulai mantan mengeluh karena tabungan yang sudah diusahakan bertahun-tahun untuk masa depan dan seterusnya ternyata habis ya, untuk membuat orang ketiga terpesona
dengan dia. Dia berpikir kalau orang ketiga terpesona, jatuh cinta, akan bisa menerima keadaannya yang sesungguhnya, ya, berani mendekati orang ketiga yang matrenya luar biasa, cuman bawa misal tabungan 45 juta rupiah. Cepat saja tuh habisnya. Nah, begitu dia sudah mulai mengeluh, kok tabungan cepat sekali habisnya, dan seterusnya, ya orang ketiga tidak mau lama-lama dengan seseorang yang tidak memiliki apa yang dia inginkan selama ini. Ternyata penampilannya saja yang seperti orang kaya, tapi ternyata kantongnya kempes, ya. Nah, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh sebabnya yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan mantan dan orang ketiga cepat saja bubarnya, cepat saja berpisahnya? Karena doa dari kita, ya. Apalagi kalau mantan ini adalah mantan suami atau mantan istri, doa dari kita dan anak-anaknya yang terzolimi, ya, itu adalah doa yang mustajab. Misalnya yang mengkhianati ini seorang suami, maka doa dari anak istri yang terzolimi itu semuanya akan kejadian kepada dia. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu maksudnya adalah orang yang malas ibadahnya, gemar maksiatnya. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung sendiri dosanya di hari kiamat nanti. Itu orang yang gemar maksiat, malas ibadah saja, dia terzolimi, doanya mustajab. Apalagi doa dari anak istri yang tekun ibadahnya, yang rajin berdoanya, maka ketika suaminya ini, ayahnya ini, mengkhianati mereka, dan mereka tidak rela dikhianati, mereka berdoa agar ayahnya atau bapaknya ini juga merasakan dikhianati oleh orang ketiga yang sudah merebut bapaknya dari mereka, maka doa itu akan kejadian, doa itu akan terkabul. Dan itulah yang membuat kenapa mantan ini tidak bisa menikah dengan orang ketiga atau gagal menikah. Dia juga akan dikhianati oleh orang ketiga, ya. Nah, jadi dua sebab itu kenapa begitu banyak mantan yang sudah berkorban habis-habisan demi mendapatkan cinta orang ketiga, ternyata gagal menikah dengan orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.